Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siang hari ini kita lanjutkan kajian kitab Durar Ramadhaniyah. Hari ini kita di pembahasan yang ketujuh, Al-Majlis As-Sabi, dan ini merupakan pembahasan terakhir yang berhubungan dengan hukum saum. Ya, setelah mu'alif majlis pertama menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, kemudian majlis kedua keutamaan saum di bulan Ramadan dan itu yang diwajibkan di bulan Ramadan, kemudian membahas apa-apa yang membatalkan, apa-apa yang dimakruhkan, dan siapa saja yang diizinkan untuk tidak berpuasa, untuk tidak saum. Nah, pembahasan kali ini yang berhubungan dengan saum yang terakhir adalah sunanus saum. Tapi di sini mu'alif memberikan judul Al-Fitru was-Suhuru Ahkamun wa Adab. Kita akan berbicara membahas terkait dengan berbuka dan sahur, ya, sahur. Ditinjau dari hukum dan dari adab. Apa perbedaan hukum dan adab? Siapa yang tahu? Ya, hukum itu sebagaimana sudah dijelaskan, itu berbicara tentang kalau taklifi berarti wajib, lawannya haram, kemudian sunnah, lawannya makruh dan mubah. Ada lagi hukum wad'i. Ada apa? Sebab, syarat, terus mani, terus apa lagi? Kemudian sahih, sah, atau batil atau batal. Ini sebab, ini syarat, ini mani, ini sah atau ini batal. Itu kalau ditinjau dari hukum. Ya, jadi hukum berbuka atau hukum puasanya sah atau tidak. Kemudian hukum berbuka wajib, sunnah atau apa. Kemudian hukum sahur wajib atau sunnah. Itu ditinjau dari hukum. Kalau ditinjau dari adab apa? Adab itu lebih di atas daripada hukum. Artinya sesuatu itu bisa sempurna dengan adab. Jadi untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kemuliaan, keutamaan itu diperlukan adab, gitu. Ya, kita lihat yang pertama adalah dasar dari berbuka dan sahur ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Jadi ada dua perintah di sini. Yang pertama, perintah untuk makan dan minum sampai terbit fajar shodiq. Perintah di sini maknanya apa? Apakah perintah di sini maknanya wajib? Kalau wajib berarti hukum sahur adalah wajib. Nah, ternyata para ulama mengatakan perintah di sini bukan untuk lil wujub, bukan untuk mewajibkan, tapi perintah di sini lil ibahah. Boleh makan dan minum sampai terbit fajar shodiq. Ya,
Kemudian yang kedua, wa atimmus siyama ilal lail. Ada perintah yang kedua, sempurnakanlah saum itu sampai malam. Nah, kalau ini perintah ini maknanya wajib, harus sampai malam. Nah, jadi ini dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, berbuka. Apa hukum berbuka? Hukum berbuka adalah wajib atau sunnah? Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, wajib, harus berbuka, tidak boleh wisol, tidak boleh menyambung saum. Hari ini kita saum nih, nanti sore tidak berbuka, besoknya langsung saum lagi, itu namanya wisol, tidak berbuka. Nah, itu nggak boleh, itu haram dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi hukum berbuka berarti apa? Wajib, harus. Kapan berbuka itu? Nah, ini jumhur ulama mengatakan disunnahkan berbuka itu kapan? Bersegera dalam berbuka. Artinya jangan menunggu, jangan dinanti-nanti. Ketika sudah yakin bahwa waktu maghrib itu sudah masuk, maka langsung berbuka, dan jangan dulu sholat, ya, lebih baik berbuka dulu, kemudian setelah itu baru sholat. Jadi disunnahkan untuk menyegerakan berbuka, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Jadi manusia ini senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan ini pun menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berbukanya tidak segera, ya, dan diikuti oleh kelompok Syiah. Gitu. Jadi mereka menunggu sampai benar-benar tidak ada lagi cahaya, sampai benar-benar gelap, bahwa mereka baru meyakini bahwa itu sudah masuk waktu malam dan mereka baru berbuka. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, berbuka itu harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Dan yang disunnahkan ketika dimakan saat berbuka itu apa? Rutob, kalau tidak ada tamar, kalau tidak ada yang manis, kalau tidak ada air putih, ya. Jadi jangan setelah kalau sedang berpuasa kemudian masuk waktu maghrib, jangan langsung sholat, tapi harus buka dulu, minimal dengan minum air putih kalau tidak ada makanan apa-apa, ya. Itu terkait dengan berbuka. Jadi hukum berbuka itu adalah hukum menyegerakan berbuka itu adalah sunnah. Ya, tapi tadi untuk kesempurnaan sebaiknya jangan melihat hukumnya ini, tapi apa? Ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, as-suhur. Ya, dalam kitab ini mu'allif menuliskan as-suhur. As-suhur itu apa artinya? Makan sahurnya, pekerjaan makan sahurnya. Nah, kalau sahur itu makanan yang dimakannya. Jadi ada suhur, ada sahur. Seperti ada wudu dan ada wadu. Kalau wudu pekerjaannya, kalau wadu air yang digunakan untuk berwudu. Nah, as-suhur itu pekerjaan kita makannya, makan sahur. Yang dimakan saat sahur itu namanya as-sahur. Makanya Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian, karena di dalam makanan yang kalian makan ketika sahur itu ada keberkahan. Ya, supaya apa? Supaya lebih kuat, supaya tidak cepat lapar. Ya, karena kondisi seseorang saat lapar, saat sangat lapar itu akan berbeda.
biasanya orang yang lapar itu akan lebih mudah terpancing emosinya. Apalagi sangat lapar. Orang yang sangat lapar akan berbeda ketika misalnya diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Reaksinya akan berbeda. Kenapa? Karena kondisi dirinya yang berbeda. Oleh karena itu, ini pun sebagai bentuk menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka pun tidak sahur. Jadi dalam Islam disunnahkan untuk sahur, sehingga ketika puasa itu, ketika saum itu, perut kita tidak benar-benar kosong, tapi sudah ada makanan yang masuk, gitu ya. Kalau tidak ada makanan, apa yang harus dilakukan? Walaupun dengan minum air putih. Nah, jadi harus bangun, ya, kemudian minimal minum air putih. Karena air putih yang kita minum itu juga akan Allah berikan keberkahan. Masuk dalam hadis tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya. Kemudian selain sahur disunnahkan juga mengakhirkan sahur. Jadi kapan waktu sahur berbeda, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan waktu sahur itu dimulai dari setengah malam kedua. Ya. Jadi kalau sudah masuk setengah malam kedua itu sudah dikatakan makan sahur. Kalau di awal malam, ya, itu tidak dikatakan sahur. Ada juga yang mengatakan sepertiga malam. Berarti kalau setengah malam, baru setengah malam tidak dikatakan sahur. Kalau sepertiga baru sahur. Ada juga yang mengatakan sudus al-lail, seperenam malam. Jadi benar-benar diakhirkan. Nabi SAW, Zaid bin Sabit ketika sahur bersama Nabi SAW ditanya, berapa jarak antara sahur Nabi SAW dengan azan? Zaid bin Sabit mengatakan kurang lebih 50 ayat. Jadi tidak lama antara waktu sahur Nabi SAW dengan azan subuh. Nah, maka disunnahkan untuk mengakhirkan sahur dengan tetap berhati-hati, jangan sampai sudah masuk waktu subuh kita masih makan. Ya. Kalau ketika sudah masuk waktu subuh dan kita masih makan, maka hukumnya puasanya tidak sah. Puasanya batal dan harus diqodho. Kemudian kata muallif di sini, wa fis suhuri mukhalafatun li ahlil kitab. Rawa Muslim an Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Nah, jadi ternyata makan sahur pun itu adalah pembeda antara kita dengan ahli kitab, dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, karena syariat saum ini bukan syariat yang baru. Syariat saum ini adalah syariat yang sudah ada dari semenjak dulu, sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tadi waktunya berbeda, kemudian caranya pun berbeda. Ada yang 3 hari setiap bulan. Ya, kalau 3 hari setiap bulan dijumlahkan berarti berapa? 3 hari kali 12 berapa? 3 kali 12 36. Nah, kalau saum kita berapa hari? 29 atau 30. Tapi tahun ini kemungkinan 30 hari. Nah, maka harus ditambah dengan saum Syawal. Jadi 30 ditambah 6 jadi berapa? 36. Seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Gitu. Ya.
Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan siang ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.